Apa nggak bosen Kak gitu? Kenapa sih maunya MTK lagi? Nah, kalau mengenai bosan, sebenarnya bosan banget loh Kak Putra. Terutama di pendidikan matematika bahas soal terus. Tapi yang Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, sobat-sobat pintar yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Happy New Year 2020 buat semuanya. Nah, oke, kita kembali lagi ke another sharing pintar nih. Kemarin kita udah bahas jurusan sosum ya, ada sastra Jepang, ada ilmu komunikasi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang jurusan saintek. Nah, mungkin kan teman-teman pada banyak yang request kali ya, saintek dong Kak, saintek Kak gitu. Oke, kita kasih nih ke kalian ya jurusan saintek. Nah, satu-satu dulu tapi kita mulai dari jurusan MTK. Oke, pasti semua orang udah langsung, hah MTK? Langsung gimana ya rasanya nih kalau MTK nih ya. Oke, kalau aku yang jelasin, aku nggak paham nih ya, kebetulan bukan dari jurusan MTK nih, Say. Nah, kita langsung aja, kita datangkan langsung nih narasumber kita, yaitu Kak Raffi. Tepuk tangannya dong buat semua, buat Kak Raffi. halo semuanya, halo sobat pintar. Ya. Hai Kak Raffi, gimana nih Hai kabarnya, Kak baik ya Putra. Kak? Luar biasa, alhamdulillah. Baik banget. Yes. Oke, Ya. selama beberapa menit ke depan kita bakal dengerin dan bakal kuak semua tentang mitos dan fakta-fakta yang ada di jurusan MTK. Gak sabar ya kan? Betul Dan sekali. kebetulan kita juga mau bahas tentang personal life-nya dari Kak Rafif nih. Sesuai dengan judul kita kali ini loh, jurusan MTK, tapi malah jadi content creator. Kita kulas semuanya di hari ini ya. Oke deh Kak, boleh dong diperkenalkan dulu nih namanya siapa? Oke, siap Kak Putra. Terima kasih atas waktunya. Ya, seperti Kak Putra tadi, selamat subuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore ya semuanya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wafi. Saya berasal dari daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, dan sekarang saya berkuliah di jurusan pendidikan matematika. Nah, ada yang bisa beda kan, ada matematika, ada pendidikan. Kalau saya lebih ke pendidikan. Dan semester berapa? Ya, semesternya 2 digit, teman-teman. Ya, Sobat Pintar pasti tahu dong udah berapa semester nih kan. Dan kampusnya terletak di Universitas Negeri Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura, UNTAN singkatannya Kak. Nah, jadi hari ini aku pengen sharing nih seputar jurusan aku sebagai mahasiswa pendidikan matematika dan kehidupan saya sendiri sebagai content creator. Iya, itu Kak Putra. Semoga salam Oke kenal Sobat deh. Pintar. Salam kenal juga, aku mewakili Sobat Pintar nih ya. Salam kenal juga Kak Rafif. Oke. Pertanyaan pertama, boleh nggak nih Kak ceritain journey kakak dari SMA sampai sekarang nih di jurusan pendidikan MTK dan menjadi seorang content creator itu gimana tuh Kak journey-nya? Oke, siap. Jadi awalnya itu memang dari SMA aku senang banget sih yang namanya pelajaran matematika. Karena mungkin faktor guru kali ya. Dari kelas 2 SMA itu gurunya seru banget ngajar matematika. So, aku memutuskan untuk pengen kuliah di arsitektur. Wah, kok jadi arsitektur? Karena saya senang menggambar dan senang menghitung. Karena memang beberapa rezekinya mungkin ya di SNMPTN gak diterima, mungkin sekarang UTBK ya Kak Putra ya. Jadi SBMPTN. Jadi saya lulusnya alhamdulillah di FKIP Untan Pendidikan Matematika. Nah, selama saya menjalankan perkuliahan itu ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Ya mungkin setiap jurusan memiliki apa ya kesusahan dan tingkat masing-masing gitu kan. Nah, sekarang kenapa jadi content creator? Karena bawaan COVID kali ya. 2019 Maret itu kan 2019 kita Indonesia ya pertama kali ada kasus corona dan akhirnya muncullah keheningan kampus, hilang tiba-tiba dan nggak ada kuliah, nggak ada aktivitas kampus. So, aku memutuskan untuk nge-explore diri ya Kak, karena memang dari dulu, dari SMA aku suka dengan yang namanya YouTube, Instagram, TikTok, dan segala macam, konten kreator ya. Dan akhirnya terkuaklah aku, bosan-bosan, akhirnya bermain aplikasi yang lagi viral, yaitu TokTok ya bahasanya ya, TokTok. Dan akhirnya aku konten-konten tentang jurusan aku, pendidikan matematika, dan alhamdulillah wah rame banget nih dan sekarang aku fokusnya nge-konten jadinya itu Kak. Jadi dari kebosanan nih ngonten nih sebenarnya di balik corona kemarin yang 2019 gitu ceritanya Kak. Kebosanannya membawa hadiah ya Kak, Iya benar, langsung iseng-iseng melejit berhadiah. gitu.
Oke, kita balik lagi nih Kak ke jurusannya. Kenapa sih, tadi kan Kakak udah bilang ya, Kakak suka MTK, tapi mungkin ada alasan lain nggak sih kenapa Kakak memilih jurusan pendidikan MTK, dan kenapa nggak jurusan MTK, dan kenapa di universitas yang Kakak pilih sekarang? Aduh, kebanyakan dan nih. Jadi sebenarnya Pontianak, Kalimantan Barat kan adalah tempat kelahiran saya dan tempat saya besar di sini. Dan syarat utama oleh orang tua, mungkin saya anak bungsu ya Kak ya, Putra ya. Saya anak bungsu dan mungkin orang tua nggak mau anaknya keluar gitu, nggak mau, jangan dong di daerah lain, ya udah di Pontianak aja, yaitu di Universitas Tanjung Pura. Nah, kenapa aku milih si jurusan pendidikan matematika? Ya karena itu buruknya nih ya, pilihan terakhir Kak di SBMPTN. Jadi pilihan ketiga dapatnya di situ dan rezekinya di situ ya alhamdulillah. Karena saya nggak, waktu SMA itu mungkin angkatan 2016 itu tuh nggak ada gambaran mau kuliah di mana, atau mungkin dari saya sendiri ya, kayak ya sukanya matematika ya pasti kuliah matematika. Tapi kenapa milih pendidikan? Karena saya nggak tahu rupanya di Untan dan universitas saya itu ada matematika, ada pendidikan matematika. Jadi saya milihnya ya langsung acak matematika aja. Rupanya yang terpilih pendidikan matematika. So gitu sih Kak ceritanya. Oke. Nah Kak, pas tahu dapat ya pendidikan MTK nih, gimana nih perasaan teman-teman kakak, dan juga keluarga, gimana nih? Oh, kayaknya speechless sih mereka. Speechless itu bukan speechless bangga Kak Putra, tapi kayak oh jadi guru, oh ngajar nanti ya. Jadi kayak biasa banget gitu Kak. Karena dulu kan yang disenengin oleh orang-orang tua gitu kan kayak dokter, arsitek dan segala macam. Sedangkan guru ya jadi guru aja gitu. Jadi dulu pemikiran orang seperti itu sih, dan mereka bersyukur tapi kayak nggak terlalu bangga banget gitu. Gitu sih. Agak sedih ceritanya ya berarti. Nah, tapi pasti dalam hati lubuk orang tua pasti seneng ya Kak, anaknya bisa Ya, senang kuliah, masuk bisa universitas. universitas yang ternama. Oh, mantep. Bener. Nah, kita mau tanya nih Kak tentang jurusan pendidikan matematika sendiri nih ya Kak. Di jurusan ini ngapain aja sih Kak? Oke, di jurusan ini sebenarnya adalah salah satu jurusan yang nggak ada praktikum. Di antara kan 4 tuh, sains kan biologi, kimia, fisika, dan matematika. Matematika itu adalah salah satu pelajaran sains yang tidak ada praktikumnya teman-teman. Paling komputer aja. Nah, kalau dibandingkan sama sains yang lain, itu ada praktikumnya, ada buat laporan, sibuk, dan super sibuk. Nah, kalau di jurusan ini, pendidikan ya, terutama pendidikan matematika, ini kita belajar tentang 60% matematika, tapi 40%-nya itu ngajar. Kita bahas tentang psikologi anak, kita bahas tentang murid, cara kita menyampaikan materi gitu kan. Nah, kalau di matematika itu sendiri, itu biasanya hanya belajar matematika toh. Matematika yang benar-benar dalam. Kalau di pendidikan matematika itu lebih ke cara kita menyampaikan matematika ke semua orang. Seperti itu Kak Putra. Oke. Nih Kak, kan dari kecil kita udah belajar MTK, dari TK kali ya Kak, kita udah belajar MTK. Benar. Mungkin pas kita udah baru lahir udah belajar MTK nih. SD, SMA, kuliah MTK. Apa nggak bosen Kak gitu? Kenapa sih maunya MTK lagi? Nah, kalau mengenai bosan, sebenarnya bosan banget loh Kak Putra. Terutama di pendidikan matematika bahas soal terus. Tapi yang bikin bedanya nih Kak Putra, di jurusan pendidikan matematika, itu kita nggak hanya belajar menyelesaikan masalah dalam matematika. Kita menyelesaikan masalah dalam hidup, kita menyelesaikan masalah dalam keuangan mungkin. Pokoknya ada aspek kehidupan yang harus kita selesaikan dengan matematika. Dan matematika itu sendiri nggak belajar tentang hitung-hitung Kak. Jadi itu juga ada terkait kita cara berbicara dan logisnya, dan kita harus berpikir logika gitu Kak. Nah jadi sometimes orang-orang bilang bosen karena mungkin dia belum menemukan hal yang menarik terhadap pelajaran matematika gitu Kak. Jadi harus temukan dulu ya hal-hal menarik, baru bisa enjoy ini belajar MTK-nya. Benar. Tuh, dengerin tuh sobat pintar. Oke deh, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih omongan atau nggak mitos atau fakta dari orang lain yang mereka tuh kalau ngelihat pendidikan MTK tuh pasti begini gitu. Ada nggak Kak? Jelas ada banyak banget. Tapi ada beberapa poin yang udah pernah aku bagikan di video aku ya di YouTube ya. Itu ada yang pertama, wah anak MTK pasti belajarnya hitung-hitung. Enggak ngitung-ngitung doang kok. Karena di MTK juga ngajarkan kita tadi logis, berpikir secara logika.
gitu kan. Terus yang kedua, pasti banyak ngafal rumus, pasti banyak ngafal ini A B C D E F G. Enggak, kita bukan ngafal, malah kita membuktikan sebuah rumus gitu. Dan selebihnya ada juga di beberapa video aku sih di YouTube, dan itu banyak sih aku nyebutin gitu, menjawab mitos-mitos yang pernah orang-orang katakan terhadap pendidikan matematika. Terus Kak, satu lagi, anak matematika itu kan jenius ya, kalau orang bilang kan anak jenius gitu kan. Padahal ketika aku masuk kelas, wah ini anak-anak ini bukan kayak culun, cupu gitu Kak, tapi wah keren-keren, pinter-pinter, dan mereka tuh juga humble gitu, gaulnya sama gitu. Jadi stop berpikir tentang anak matematika itu jenius, artinya kayak cupu, culun, atau terpojoki lah gitu kan, pendiam gitu, enggak. Ini contohnya kayak saya misalnya ngomong-ngomong sama Kak Putra kan kita bergaul nih jadinya kan. Nah, jadi seperti itu Kak. Oke deh. Tuh teman-teman jangan stereotyping lagi ya orangnya culun. Lihat aja nih Kak Rafif. Gayanya keren banget. Udah kayak artis-artis di TV ya nggak sih Kak? Artis atas papan ya. Iya. Oke deh Kak, aku lanjut ya. Ada nggak sih Kak pelajaran yang Kakak sukai atau pelajaran yang Kakak nggak sukai, dan mungkin kasih tahu dong Kak beberapa mata kuliah yang beda gitu loh, cuman ada di pendidikan MTK doang nih gitu. Nah, untuk pelajaran matematika sebenarnya tuh kalau teman-teman bilang anak matematika itu pintar matematika semuanya, nggak semua anak matematika itu pintar semua matematika. Karena dalam matematika itu ada beberapa jurusan, bukan jurusan, ada beberapa materi ya Kak Putra. Kayak misalnya kayak gambar-gambar itu geometri, terus kayak hitung-hitungan itu yang logika, aljabar, fungsi, ada juga yang statistik, yang data-data, dan peluang yang secara nalar gitu. Nah, aku termasuk bagian yang paling suka itu bagian aljabar dan bagian geometri. Karena kalau geometri itu kan visual, jadi tergambarkan, dan aljabar itu logika. Yang aku bukan nggak seneng sih, kayak ibaratnya malas aja ngerjain gitu, itu statistik. Karena statistik itu most of kayak banyak banget rumus yang dibahas gitu. Jadi malas aja gitu ngerjain statistika. Gitu, Kak. Kalau yang nggak sukanya berarti statistika ya, Kak? Iya, statistika. Terus ada juga statistika aja sih kayaknya. Yang banyak Sebagai rumusnya gitu. mahasiswa juga udah pernah nih kan nyemplung di statistika, emang agak sulit sekali ya kebetulan. Bener-bener. Apalagi wajib kan setiap mahasiswa harus paham statistika karena penelitian gitu. Semangat deh buat semua, buat kita ya Kak, buat sama sobat-sobat pintar yang sedang menjalani atau yang akan, semangat terus untuk mengerjakan statistika nih. Oke nih Kak. Oke, suka dukanya Kakak di jurusan MTK ini ada nggak sih Kak? Oke. Untuk suka dukanya mungkin sukanya itu ketemu teman-teman yang bisa sefrekuensi sih. Kayak ibaratnya kalau kita udah satu jurusan berarti kita belajarnya bareng-bareng ya gitu kan. Jadi karena matematika ngajarkan kita logika gitu kan. Jadi kadang bawaan teman-teman habitnya tuh harus logik. Dari segi ngomongan, dari segi menyelesaikan masalah, terutama di organisasi Kak Putra. Jadi aku ngomong lancar kayak gini, nggak hanya aku kuliah di kampus, tapi aku juga ikut beberapa organisasi. Nah, untuk dukanya mungkin biasa lah ya, mungkin dosen-dosen gitu kan. Adalah beberapa yang bisa tanda tanya ya, tanda kutip gitu Kak. Jadi harapannya juga bisa diimbangi dengan attitude kita selama di kampus. Itu sih Kak, kayaknya. Oke, nih Kak, semoga bentar lagi kan mau ini ya Kak, wisuda, mau lulus nih. Amin, amin. Nah, amin. Nah, banyak nih orang tua yang di luar sana tuh pada penasaran, boleh sih anaknya dimasukin ke jurusan pendidikan MTK, tapi lulusnya jadi apa sih gitu? Boleh dong Kak dikasih tahu lulusnya bisa jadi apa aja? Oke, buat mama papanya sobat pintar, jadi pendidikan matematika itu banyak yang bilang, oh cuman jadi guru, oh cuman ngajar di sekolah ngajar matematika, oh paling-paling ngajarnya di bimbel. So what gitu kan, karena memang pendidikan turunnya nanti ke edukasi. Dan sebenarnya banyak loh kalau pendidikan matematika itu, karena dia berpikir logis, dia bisa jadi kayak akuator. Akuator itu kayak sejenis pekerjaan yang bisa dibilang melihat masa depan dari data-data yang didapatkan. Misalnya kayak, oh pendapatan bulan Januari meningkat, Februari meningkat, oh bakal nanti Maret meningkat gitu. Terus juga bisa jadi pengusaha, terutama pengusaha di bidang edukasi Kak. Jadi bisa buka bimbel, bisa buka privat, les, dan segala macam.
Dan yang terakhir, almost I'm here, content creator juga bisa jadikan sebuah cita-cita ya terhadap pendidikan matematika. Karena guru sekarang itu dituntut untuk menjadi content creator buat siswanya gitu. Buat materi buat siswanya. So, banyak sebenarnya. Apalagi hubungannya dengan matematika ya. Oke, itu Kak. Jadi walaupun namanya jurusan pendidikan MTK, tapi bisa jadi apa aja ya Kak? Benar banget. Oke. Nah, kan dari kita udah bahas tentang jurusan kakak, tentang kuliah kakak. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kakaknya nih. Sekarang kesibukan kakak sendiri selain sebagai menjadi mahasiswa nih, ada nggak Kak kesibukan yang lain? Oke, kesibukan sekarang aku sebenarnya udah gabung di sebuah perusahaan digital marketing agency itu sebagai sosial media, Kak. Tapi nyamil-nyamil juga jadi konten kreator di TikTok, di YouTube, bahkan di Instagram itu sendiri. Karena sebelum aku masuk ke perusahaan ini, aku memang ngebet di konten kreator. Itu Kak, sama nyusun-nyusun skripsi terakhir. Mahasiswa akhir. Oke, kita doain semoga skripsi cepat kelar ya Kak, dan lulus. Amin paling gede. Amin. Nah Kak, kan kalau misalkan kita lihat kesibukan kakak bukan kesibukan nih, jurusan kakak cukup berbeda lah ya dengan kesibukan kakak sekarang nih. Kenapa sih Kak memilih kesibukan kakak sekarang, yaitu kerja yang tadi ya sebagai content creator dan kerja di perusahaan yang kayaknya agak jauh nih dari pendidikan MTK? Bener. Jauh banget dari pendidikan matematika. So, sebenarnya ilmu-ilmu yang aku dapat ini kayak tahu tentang sosial media, tahu tentang konten kreator, itu juga aku dapatkan selama aku kuliah. Karena di kuliah kita kan nggak cuma belajar di akademik kan, kita juga berorganisasi gitu untuk menambah soft skill diri. Nah, di balik konten kreator itu, aku senangnya itu kan bahas matematika nih Kak. Jadi selama aku bahas matematika di TikTok ya, di TokTok, itu aku jadi sedikit tahu tentang algoritma sosial media Kak Putra. Jadi adalah tempias-tempias sedikit bahas sosial media, dan memang benar-benar aku mau mengkolaborasikan antara skill aku di sosial media dengan membagikan pelajaran matematika secara online. Apalagi sekarang kan rata-rata guru ngajar di sosial media gitu Kak. Oke. Ada nggak sih nih Kak inspirasi kakak nih dari salah satu ya konten kreator yang lagi terkenal sekarang lah, kita bisa dibilang dengan inisial Jerome Pauline? Iya, itu kepala bapaknya matematika di Indonesia itu yang udah merana di Jepang. Ada, jadi ada ya Kak inspirasi dari? Ada beberapa dari Jerome juga, salah satu konten kreator yang benar-benar aku inspirasikan karena dia orangnya apa adanya gitu ya, dan super kreatif banget kalau udah buat video, dan sangat menginspirasi ya kalau terutama pada saat self improvement, habit belajar. Nah, ada juga kawan TikTok kakak itu sobat pintar, yaitu Farhan, terus ada juga Kak Miracle Sitompul, dan beberapa guru-guru yang lagi berjuang menjadi konten kreator di TikTok dan di YouTube. Ada Kak. Jadi banyak inspirasinya. Jadi teman gitu. Oke. Semoga kita doain Kak, semoga bisa legit ya kan Kak, kayak kakak-kakak yang tadi Kakak sebutin tadi, dan bisa jadi konten kreator MTK nomor 1 di Indonesia dan di dunia Kak. Amin ya. Amin. Oke, ada nggak sih Kak cerita menarik Kakak selama menjadi konten kreator MTK? Ada. Jadi kalau kita udah bahas soal matematika ya, aku kan biasanya buat konten di TokTok itu tentang komedi matematika ya Kak ya. Komedi matematika. Jadi sebenarnya matematika itu nggak hanya kita belajar terus kaku, formal, enggak. Tapi matematika juga bisa kita buat cerita, matematika kita buat komedi. Jadi ada beberapa komentar itu yang ngerti, ada yang komentar itu, jadi gitu kan. Yang awalnya nggak paham jadi paham jadinya. Misal kayak X kuadrat sama dengan 4, itu kan ada 2 ya Kak ya. 2 sama negatif 2. Dan aku bikin cerita itu kayak si X itu lebih milih 2 dibandingkan negatif 2. Jadi ibaratnya kayak perselingkuhan gitu. Jadi bisa dikaitkan dengan real life gitu. Dan beberapa followers itu sering nanyain banget soal matematika di DM, di komentar. Banyak sekali Kak Putra. Itu sih cerita menarik dari aku selama ngonten tentang matematika. Berarti sering diminta ini nggak Kak, ngerjain soal MTK-nya mereka?
Bukan lagi. Banyak banget Kak Putra. Itu udah jadi kayak seharian ya Kak? Jadi guru online jadinya. Enggak, guru Cheat online. online, cheating online jadinya. Oke nih Kak, nah tadi yang aku sebut tadi itu kan di DM tuh sama orang-orang. Apakah itu bisa dikatakan sebagai struggle Kakak menjadi seorang content creator di bidang MTK atau mungkin ada struggle lain Kak? Hambatan gitu ya? Iya, hambatan di... Selama ini sih aku nggak merasa struggling dengan pendidikan matematika sih. Apalagi yang tadi nanya-nanya itu kan. Bahkan itu membuat aku lebih banyak belajar. Karena kita tuh untuk menambah ilmu itu dengan cara mengajar. Semakin kita banyak mengajar, berarti semakin bertambah ilmu kita. Gitu Kak. Jadi makin oke lah gitu matematikanya. Jadi kurang lebih struggle nggak ada ya Kak? Semua mah Nggak ada. plong-plong aja ya? Oke deh. Alhamdulillah lancar. Nah, apa sih nih Kak harapan Kakak ke depannya buat diri Kakak, buat mungkin konten yang Kakak buat sekarang? Apakah masih mau terus di dunia konten creator ini atau mungkin ingin misalkan menjadi pembisnis gitu kan? Apa milik saham gitu? Gimana Kak ke depannya? Oke. Jadi memang visi aku sebagai mahasiswa pendidikan matematika itu adalah walaupun diri aku itu stuck in math, nyangkut di matematika, mau nggak mau kan aku harus lawan nih dengan matematika. Jadi aku punya visi yang namanya spread love with mathematics. Jadi kita coba memberikan sebuah kasih sayang terhadap matematika, karena kan kita tahu ya matematika itu adalah pelajaran yang paling dibenci dan pelajaran yang banyak disukai. Jadi yang benci ini ayo kita ajak untuk mencintai matematika. Dan kedepannya juga aku ada beberapa usaha gitu kan yang aku kaitkan dengan matematika, yaitu aku ada bikin kaos Kak, bikin kaos tapi desainnya matematik gitu. Hanya orang matematika yang ngerti nanti kalau punya baju itu. Jadi itu Kak. Jadi pembisnis, jadi guru, jadi content creator, I see pengennya jadi content creator karena cita-cita sekarang tuh memang dari dulu jadi content creator Kak. Oke, nanti boleh ya Kak, linknya dikasih loh. Siapa tahu nanti Boleh. banyak yang beli kan dari Sobat Pintar. Iya, ada di Shopee kok teman-teman. Oke, langsung ya, nanti langsung check out nih. Kelar video ini langsung check out. Ya. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih Kak minta wejangan, minta pesan buat sobat-sobat pintar di rumah yang sedang struggle milih jurusan apa, dan atau misalkan mau kerja tapi nggak sesuai dengan jurusannya nih. Nah, untuk nasihat buat sobat pintar terkait masih bingung untuk milih jurusan apa, pertama-tama yang harus dilihat itu kalian pengen jadi apa di nanti. Pengen jadi apa nih gitu. Dari yang ujung dulu kan. Kalau udah dari ujung udah tahu yang mau jadi apa, misal mau jadi guru, oh guru apa. Nanti makin mundur itu makin tahu, oh rupanya aku harus masuk jurusan ini. Dan juga banyak referensi, baca-baca artikel, baca-baca mungkin nonton-nonton video-video dari aku pintar.id nih juga sharing-sharing biar tahu nih gambaran pendidikan matematika itu seperti apa, atau mungkin tadi soshum ya Kak ya, soshum itu apa, dan ada ilmu komunikasi kemarin aku ada lihat Kak videonya kan. Jadi teman-teman harus banyak referensi jurusan biar tahu oh aku cocoknya di mana ya. Dan itu memilih jurusan. Kalau memilih kampus yaitu tempat tinggal kalian bebas, mau di mana, mau di luar, mau di dalam daerah juga nggak apa-apa. Gitu Kak. Oke, jangan lupa ya dengerin tadi nasihat dari Kak Raffi dan semoga bisa berguna di masa depannya Kak. Amin. Oke deh, udah kita jawab ya. Banyak banget tadi pertanyaan udah kita keluar tentang jurusannya, tentang kehidupan pribadinya juga, konten kreator, semuanya udah kita bahas. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Raffi karena udah mau jadi narasumber kita kali ini. Semoga sukses terus ya Kak. Semoga cepet. Kalau kata orang sekarang pakai yang reyong ya kan, banyak duitnya. Bisa beli penthouse seharga 5M ya Kak. M. Bentar. Oke, dan aku juga mau bilang terima kasih buat Aku Pintar, buat tim yang sudah membantu aku pada hari ini, dan aku minta maaf nih kalau misalkan masih ada salah-salah kata karena agak nervous ya ketemu sama konten kreator loh, jadinya kayak agak gugup dari tadi. Oke deh Kak, sebelum kita akhiri video kali ini, boleh dong minta quote favorit yang Kakak pernah dengar atau mungkin yang Kakak selalu dengar atau mungkin yang Kakak buat buat sobat-sobat pintar.
Oke, jadi Sobat Pintar, begitulah cerita aku dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton ini. Semoga dengan apa yang aku sharingkan dan apa yang tadi udah aku jabarkan mengenai pendidikan matematika dapat menjadi salah satu referensi kalian untuk kuliah di matematika ya. Bebas ya mau matematika atau pendidikan matematika. Nah, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan beberapa quotes yang udah aku kutip selama di pendidikan matematika itu keep in progress, not a result. Jadi teman-teman harus fokus terhadap progress bukan kepada hasil. Karena kebanyakan itu matematika melihat hasilnya, padahal di matematika itu kita melihat jalannya untuk menuju sebuah kesuksesan. Itu aja Kak Putra. Iya. Oke deh. Keep and progress ya, not the result. Yap. Camkan di dalam hati-hati sobat pintar semua. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Raffi untuk sudah meluangkan waktunya nih ya Kak di Aku Pintar. Sukses terus Kak. Oke deh. Terima kasih juga ya buat sobat pintar yang udah menonton kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga loh dicek sosial medianya Kak Raffi. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan di blog ya Kak. Oke deh, bye-bye Sobat Pintar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!